apalagi handheld, Oh, kalau yang kadang kamera, tidak disadari oleh pelanggar, mungkin masuk di jalan-jalan yang tidak terlalu ramai atau bagaimana, yang tidak tercover oleh eteles statis, atau jarang didatangi oleh petugas, tiba-tiba kena tilang. selamat siang sahabat Umas, dimanapun Anda berada, saya Bripto Ayumani dari Direktorat Lalu Lintas Polda Sulawesi Tengah, yang saat ini akan memandu podcast ini selama 30 menit ke depan. Dan tentunya dalam podcast ini merupakan edisi spesial menjelang Hari Lalu Lintas Bayangkara ke-68 dan merupakan hari ke-9 Operasi Zebra Tinombala 2023. Nah, tentunya saya tidak sendiri di sini, ditemani oleh narasumber kita, Bapak AKP Erwin, yang merupakan Kasih Pelanggaran Subdit Gakum Direktorat Lalu Lintas Polda Sulawesi Tengah. Ya, selamat siang Bapak Selamat siang, Erwin. Bu Manik. Ya, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Boleh Hmm, mungkin Bapak AKP Erwin memperkenalkan diri terlebih dahulu? baik, nama saya AKP Erwin. Jabatan untuk saat ini PS Kasigar atau Kasih Pelanggaran Subdit Gakum di Telantas Polda Sulteng. Iya. Untuk tugas-tugas sebelumnya, awal masuk polisi, saya bertugas sebagai anggota BRIMOB. Oh, Brimob Bapak ya. Ya, Jadi dari tujuh. Brimob ke Setelah Polisi BRIMOB Umum. 7 tahun, kemudian menjadi ADC Kapolda pada saat itu, Pak Arianto sama Pak Gulseno. Setelah itu saya masuk ke Biro SDM. Setelah dari Biro SDM, habis tsunami, saya masuk Direktorat Lalu Lintas. Oh, Dan bergabung dengan Direktorat Lalu Lintas sampai dengan hari ini. panjang perjalanannya Pak ya. Lumayan panjang. Ya, kalau untuk tugasnya Bapak sekarang sebagai kasih pelanggaran Ya, Bapak ya. betul. Kalau untuk operasi Zebra Tinombala 2023 ini mengenai pelanggaran apa saja yang mungkin bisa Bapak jelaskan? Untuk pelanggaran saat ini selama pelaksanaan operasi, jadi untuk jumlah pelanggaran sampai hari ini sejak pertama operasi, berarti 8 hari sudah pelaksanaan operasi itu Iya. tercatat untuk pelanggaran etle sebanyak 7.781. Oh, banyak ya, Pak ya. Ya, lumayan banyak karena terhitung. Tapi kalau dibandingkan dengan tahun 2022, itu terbilang lumayan menurun. Karena Hmm, di tahun 2022 itu tercatat 16.867. oh, hampir menurun Ya, itu yang lebih dari tercapture 50%. selama 8 hari pelaksanaan Hmm. operasi patuh. Kalau kamera etle itu sendiri ada di mana saja, Pak? Di jalan-jalan dipasang atau bagaimana? Kalau untuk kamera etle sendiri, kita untuk yang statis sekarang ini ada baru memiliki 3 yang aktif. Di Muhammad Yamin ada 2 titik, yang dekat McD dengan yang dekat lampu merah Basuki Rahmat. Kemudian Hmm. 1 titik lagi, tapi terdapat 2 kamera karena itu berfungsi untuk pelanggaran terobos lampu merah dengan Oh, pelanggaran yang lain. Di situ jadi 2 kamera, tetapi fungsinya 1. Jadi kita memiliki 3. Muhammad Yamin 2, kemudian di Bonogoro 1 di di depan pos Ponorogo. PJR. Ya, Oh, iya. Berarti kalau selain kamera etle yang terpasang di jalan, mungkin hmm, ada kamera etle yang biasa polisi ada. foto-foto itu Bapak pakai HP Ya, atau ada. bagaimana? Di lain itu untuk etle statis ada 3, kemudian kita dilengkapi juga dengan kamera analitik. Itu 2 unit, di mana kemampuannya dia saat ini ya, kalau analitik itu bisa untuk menghitung jumlah kendaraan yang masuk ke Kota Palu. Oh, berarti Volume kendaraan. volume Mm-mm. kendaraan yang masuk itu Iya, terhitung oleh dia kamera terhitung oleh kamera langsung. analitik. Tempatnya dia di Mamboro dengan di Silai. Kemudian untuk kamera monitoring kita memiliki 7 titik Oh, banyak yang Pak ya. tersebar di Kota Palu. Kemudian dalam pelaksanaan untuk penindakan, di samping etle statis kami juga memiliki etle mobile. Etle Ya, Mobile. yang biasa dibilang handheld, itu dalam bentuk kamera, HP.
Oh, jadi HP-nya Ah, anggota Polri begitu Bapak ya? dari Atau HP ada anggota HP Polri, tapi khusus? memang ada HP khusus yang sudah disetting sedemikian rupa sehingga dapat dipergunakan sebagai etelet. Oh, begitu. Ya, jadi anggota dalam praktek pelaksanaannya, anggota tinggal cari tempat-tempat di mana yang tidak tercover oleh etelet statis, di mana saat dia mendapatkan pelanggaran dia langsung foto. Oh, langsung foto. Heeh. Jadi langsung Ya, tercapture begitu pelanggarannya, Bapak. difoto pelanggarannya langsung di-upload ya, langsung di-upload ke back office, nanti akan langsung masuk ke dalam back office sebagai sebuah pelanggaran. Oh, itu yang handheld. Handheld. Kalau misalnya kayak kamera atletis yang Bapak bilang tadi ada di 3 titik itu, dia mengcover jenis pelanggaran apa saja, Bapak? Untuk saat ini pelanggaran-pelanggaran yang ditangkap oleh kamera etle kita itu masih terbatas pelanggaran kasat mata. Baik contoh di situ helm, kemudian penggunaan HP, terus Sabuk pengaman. sabuk pengaman, kemudian mobil angkutan barang yang muat orang itu kena. Oh, itu kena juga. Ya. Termasuk menerobos lampu merah berarti Bapak ya, yang kalau Menerobos di lampu traffic merah light. kena. Betul. Jadi nanti kalau prosesnya saat mereka terkena tilang elektronik, itu bagaimana prosedurnya Bapak? Maksudnya prosesnya dia tahu bahwa dia kena tilang itu bagaimana? Jadi saat pelanggar itu terkena oleh etle, Iya. secara otomatis data itu akan dikirim oleh server ke back office sebagai sebuah pelanggaran. Nanti anggota di back office yang akan memvalidasi betul atau tidak bahwa itu sebuah pelanggaran. Termasuk dengan data kendaraannya. Betul tidak bahwa kendaraan itu sesuai dengan datanya. Oh, berarti divalidasi Iya, dulu, Bapak ya. sebagai contoh banyak kasus misalnya kendaraan-kendaraan yang pakai gunakan plat palsu. Misalnya mobilnya Avanza, ternyata yang muncul di situ mobil trek. Nah, itu kita tidak bisa validasi. Nah, itu nanti akan ditindak lanjut untuk ini ya. Itu nantinya tim Litsus yang kerja. Oh iya, tapi kalau untuk Nah, tilangnya kalau untuk sendiri, tilangnya sendiri, setelah kita berarti validasi, secara otomatis nanti pelanggar akan mendapatkan surat konfirmasi. surat konfirmasi ke Ya, alamatnya mereka, ke Bapak ya. alamat mereka. Karena, tapi mohon maaf, seandainya ada yang tidak dapat surat konfirmasi itu, karena kadang terkendala di pengiriman. Saat Iya, seperti kantor pos, saat orangnya tidak di tempat, atau alamatnya tidak sesuai dengan alamat iya karena yang ada bersangkutan. pemangkaran biasanya Iya, itu. dukcapil, mungkin tidak didapat Begitu, alamatnya, betul. Bapak ya. Jadi kalau misalnya tidak didapat alamatnya atau sudah terkirim suratnya ke Mm-mm. pen- penerima, itu bagaimana prosesnya lagi? Setelah setelah pelanggar menerima surat konfirmasinya, maka pelanggar bisa langsung secara online menggunakan HP Iya. bisa melakukan konfirmasi dari rumah. Oh, dari rumah bisa. Dari rumah bisa. Tinggal scan barcode yang ada di sudut bawah kanan. Di surat, Bapak ya. Ya, di surat konfirmasi itu tinggal di scan, nanti masuk langsung lakukan konfirmasi. Dikonfirmasi ke Ya, kantor Direktorat Lalu Lintas langsung berarti. langsung konfirmasi dari HP pelanggar. Oh. Dari rumah, tidak perlu datang ke kantor. Hmm. Nah, setelah dia melakukan konfirmasi, maka akan ada urutan berikutnya. Akan diterima oleh petugas back office di sini. Petugas back office akan melakukan penilangan. Kalau benar itu bahwa misalnya saudara Ayu yang melakukan pelanggaran betul sesuai, nanti akan dilakukan penilangan. Setelah dilakukan penilangan dari sini, maka akan terkirim kode briva Ke ke HP-nya pelanggar. pelanggan. Oh iya. Nah, jadi kode brivanya ini bisa langsung diselesaikan. Kalau misalnya punya Brimo atau punya Mobile aplikasi banking banking ya. yang lain di HP, dia bisa langsung melakukan pembayaran tilangnya Dari rumah Bapak ya. dari rumah. Jadi Iya. tidak perlu pelanggar datang ke kantor. Iya. Begitu selesai pembayarannya, selesai sudah. Berarti kalau sudah dia bayar, selesai. Selesai. Secara otomatis nanti sistem akan memblokir pelanggaran tersebut. Hilang.
Oh, hilang Ya, pelanggarannya. Tapi kalau lain halnya kalau dia misalnya tidak terima suratnya atau ah, kebetulan tidak betul. punya mobile banking Ya, betul. dan Jadi begini, ada dua versi yang kedua pada saat misalnya pelanggar tidak tahu atau tidak mau konfirmasi sendiri, biasanya akan datang ke back office. ke kantor. Ya, ke kantor. Setelah mereka datang ke kantor, maka petugas di back office akan membantu untuk pelaksanaan konfirmasinya. Konfirmasi tilangnya, Bapak ya. Ya, betul. Yang diminta di situ adalah STNK sama KTP. Setelah pelanggar melakukan konfirmasi di back office, maka petugas back office akan membantu sampai selesai hingga proses pembayaran tilang. Di mana proses pembayaran tilangnya tersebut bisa melalui aplikasi HP, Brimo, Iya, Livin, dan lain sebagainya. Bisa langsung ke ATM atau ATM tempat-tempat terdekat. gerai perbankan yang ada. Oh, begitu, Boleh. Bapak ya. Ya, Berarti secara otomatis betul. tilangnya sudah terselesaikan. Betul. Kemudian ada lagi pelanggar yang mungkin karena kendala-kendala pengiriman tersebut, maka yang bersangkutan tidak menerima surat konfirmasinya, itu tiba-tiba pada saat mau membayar pajak, itu sudah terblokir. Oh, begitu. Berarti Iya, dia tidak ada konfirmasi dan ah, ah, tidak betul. menyadari kalau Tidak menerima. dia Iya, tidak menyadari terkena bahwa tilang. menyadari atau tidak menyadari lah. Iya. Tapi biasanya mereka tidak menyadari bahwa kena tilang, etle. Pada saat Hmm. melakukan pembayaran pajak, tiba-tiba kendaraannya terblokir. Memang demikian Kalau halnya pada saat 2 minggu setelah tercapture pelanggarannya, iya. secara otomatis sistem akan memblokir. Oh, berarti semuanya otomatis, Bapak ya. Ya, Jadi kalau misalnya dia sudah tercapture pelanggarannya, ya tidak betul. ada konfirmasi dari pelanggar, Tetap berarti otomatis terblokir. otomatis terblokir. Dan itu kentarannya nanti pada saat Pembayaran masyarakat pajak. itu bayar pajak. Iya, betul. Oh iya. Jadi kalau misalnya dia bayar pajak terblokir, berarti solusi pertama itu ya harus mendatangi kantor kita, Iya, Bapak ya. betul. Biasanya dari petugas di Samsat akan membantu untuk mengarahkan ke back office. Oh iya. Nah, nanti setelah dilakukan konfirmasi dan lain sebagainya, sampai dia selesaikan tilangnya, maka dari petugas back office akan memberikan nota dinas untuk buka blokir. Yang akan dibawa ke Iya, kantor selanjutnya Samsat. pelanggar akan bawa ke kantor Samsat untuk ditunjukkan kepada petugas Samsat bagian buka blokir. Maka mereka akan buka Oh, dengan adanya nota dinas itu. berarti zaman sudah zaman canggih sekarang, Ya, Bapak ya. Semua sudah elektronik. betul sekali. Apalagi handheld Oh, kalau yang kadang kamera, tidak disadari oleh pelanggar, mungkin masuk di jalan-jalan yang tidak terlalu ramai atau bagaimana, yang tidak tercover oleh etele statis atau jarang didatangi oleh petugas, tiba-tiba kena tilang. hmm, kalau kamera handheld itu apa semua yang bisa tercapture pelanggarannya, Bapak? Sama Hampir seperti sama. kamera statis. Ya, betul. Hampir sama. Mudah-mudahan ke depannya untuk etele handheld etele statis maupun handheld itu bisa meningkat, untuk fungsinya bisa meningkat. Oh Dan sampai iya. hari ini masih terus dikembangkan oleh Korlantas, bahkan untuk deteksi wajah, Oh itu nanti akan iya, bisa, Pak ya. untuk pajak kendaraan, Oh, yang mana langsung yang belum otomatis bayar bisa. otomatis itu sedang dikembangkan Hmm, di Korlantas. iya. Begitu Bu. Iya. Jadi ya hati-hati. Sebetulnya kita tidak perlu takut, tidak perlu khawatir dengan etle saat kita sendiri sudah sadar dengan aturan lalu lintas. Iya. Sekarang yang hanya perlu ditumbuh kembangkan begitu ya, Pak Betul, ya, dalam masyarakat itu kesadaran. betul sekali. Kesadaran akan taatnya dalam peraturan berlalu lintas. Ya, betul, Bu. Iya. Mungkin untuk sesi pertama sekian dari saya dan narasumber AKP Erwin, dan kita akan lanjutkan dengan sesi kedua nanti. Terima kasih. Selamat siang, kembali bersama saya Bripto Ayumani.
Saya akan kembali menginformasikan perkembangan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV RTMC di Telantas Polda Sulawesi Tengah. Hari ini Selasa 12 September 2023, di mana merupakan hari ke-9 Operasi Zebra Tinombala 2023. Dan sekarang kita akan memonitor CCTV yang pertama, yaitu Simpang 4 Veteran, di mana kita lihat dari arah Jalan Veteran menuju Jalan Juanda ataupun dari arah Jalan Sisingamangaraja menuju Jalan Muhammad Yamin terpantau ramai namun kondusif lancar. Kendaraan didominasi oleh kendaraan pribadi baik R2 maupun R4. Dan kami selalu menghimbau kepada pengendara untuk tetap memperhatikan peraturan dalam berlalu lintas dan utamakan keselamatan sebagai kebutuhan bersama. Selanjutnya kita kembali ke CCTV berikut, yaitu Simpang 4 Untat. Selanjutnya Simpang 4 Untat. Dari kita lihat bersama sepanjang Jalan Soekarno-Hatta, tepatnya dari arah kota menuju ke jalan luar kota, terpantau untuk arus lalu lintas ramai namun kondusif lancar. Kendaraan didominasi oleh kendaraan pribadi baik R2 maupun R4. Begitu juga sebaliknya dari arah Jalan Untat 1 menuju Jalan Fatutela, kendaraan didominasi oleh kendaraan pribadi baik R2 maupun R4. Dan arus lalu lintas landai namun kondusif lancar. Kami menghimbau kepada pengendara untuk tetap memperhatikan peraturan dalam berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan bersama. Baik, sekarang kita saksikan bersama di layar monitor, kita sudah memantau kamera etle yang berada di pos PJR Gajah Mada, tepatnya di Palu Barat. Di mana kamera etle yang berada di pos PJR Gajah Mada ini memiliki dua fungsi. Yang pertama yaitu mengcapture pelanggaran secara kasat mata, dan yang kedua yaitu mengcapture pelanggaran di mana kendaraan yang menerobos traffic light. Dan sekarang kita lihat alat pemberi isyarat lalu lintas sedang berwarna hijau. Itu berarti kendaraan bisa berjalan. Dan otomatis pada saat alat pemberi isyarat lalu lintas berubah menjadi warna merah, itu berarti kendaraan harus berhenti. Dan apabila ada kendaraan yang melanggar, seperti truk dan sepeda motor tadi, itu otomatis tercapture oleh kamera dan otomatis tervalidasi di back office. Dan itu berarti tertilang elektronik. Saya AKP Erwin, PSK Sigar Subdit Gakum di Telantas Polda Sulteng, menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Palu, khususnya pengendara kendaraan bermotor, baik motor maupun mobil, agar dapat menjadi contoh kepada masyarakat yang lain untuk tertib berlalu lintas. Sehingga Kamseltib Carlantas di Kota Palu dan Sulawesi Tengah pada umumnya dapat tercipta, sehingga angka laka lantas dan fatalitas korban laka lantas dapat menurun dengan drastis. Terima kasih. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan menuju Kota Palu yang lebih tertib. Salam presisi.